Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat. Perjalanan hari ini adalah hari Jumat 2 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita, kasih yang tidak pura-pura. Firman Tuhan terambil dalam Roma 12 ayat 9 sampai dengan ke-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kalau Engkau sudah mengasihi dengan ketulusan, dengan kemurnian, ajar kami untuk belajar mengasihi seperti Engkau mengasihi dengan ketulusan dan kemurnian dan bukan kasih yang pura-pura. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kasih itu tidak pura-pura. Ayat 9 dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kalau kita melihat kaitannya antara kasih yang pura-pura, rupanya kasih yang pura-pura masuk dalam kategori sebuah kejahatan. Kalau kita boleh mengatakan, mengapa kasih yang pura-pura itu kejahatan? Berarti ada kebohongan. Kalau pura-pura itu tidak genuine, kalau pura-pura itu tidak asli, kalau pura-pura itu tidak orisinil, kalau pura-pura itu tidak apa adanya. Sehingga seluruh kepura-puraan pada prinsipnya itu menipu orang lain. Pura-pura itu juga bisa menyebab orang lain. Tatkala orang lain percaya kepada kita, namun dalam proses waktu kemudian ternyata kita bukanlah orang yang bisa dipercayai. Mengapa kita tidak bisa menjadi orang yang dipercayai? Karena hidup kita dalam kondisi yang pura-pura. Pura-pura baik artinya tidak baik. Pura-pura mengasihi artinya tidak rela mengasihi. Pura-pura sopan, sesungguhnya hatinya tidak santun kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan pura-pura. Pura-pura adalah kategori kepalsuan. Dan seluruh kepalsuan itu kategori pembohongan. Kalau kategori pembohongan, itulah sifat daripada iblis. Iblis itu pembohong dan pembunuh manusia sejak mulanya. Kata pembohong dikaitkan dengan pembunuh. Seluruh kebohongan itu bisa membunuh orang lain. Contohnya apa? Mungkin tidak membunuh dalam arti kematian fisik. Orang yang telah percaya kepada kita, sementara kita baiknya pura-pura. Lama-lama orang tidak percaya, kita sedang membunuh kepercayaan orang lain kepada diri kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, mari kita telisik lebih dalam lagi. Kenapa kasih tidak pura-pura? Hendaklah kasih jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukannya yang baik. Kalau lakukan yang baik artinya kasih jangan pura-pura. Kalau memang kita tidak siap jujur katakan apa yang ada di hatimu satu, ungkapkan itu satu. Apa yang ada di hati dan pikiranmu itu warnanya biru, maka engkau ungkapkan biru. Jangan berpura-pura. Ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara yang saling mendahului dalam memberi hormat. Apa yang dikatakan pada ayat yang ke-10? Hendaklah engkau mengasihi sebagai saudara. Arti kata saudara itu seperti keluarga sendiri. Tetapi makna yang lebih dalam daripada ayat yang 10 yang dikatakan saudara itu seperti engkau mengasihi, memperlakukan dirimu sendiri. Itu arti yang lebih dalam daripada ayat yang ke-10. Yang dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, tetapi artinya hendaklah kamu mengasihi sebagaimana kamu ingin dikasihi oleh orang lain, engkau harus melakukan juga perkara yang sama kepada orang lain. Sahabat seperjalanan, mengapa orang bisa mengasihi pura-pura? Pertama, karena dia tidak ingin disebut sebagai orang yang jahat dan dia berjuang untuk menjadi seperti orang baik. Dia akan menjadi orang yang hidup dalam kepura-puraan. Maka orang akan menilai kita sebagai orang baik bukan karena kita pura-pura baik. Pura-pura baik tidak akan menjadikan kita menjadi orang yang baik. Bahkan akan menjadi orang yang jahat karena kita sedang menipu. Kalau kita memang tidak siap untuk berbuat baik atau kesanggupan kita hanya melakukan katakanlah satu tindakan kecil kebaikan, lakukan itu seperti yang kita lakukan. Tidak perlu memaksakan diri. Banyak sekali sahabat seperjalanan saya mempelajari tentang tingkah laku orang kaya. Orang kaya tatkala makan di restoran mewah, mahal, mereka saling berebut ingin membayar satu dengan yang lain. Karena mereka semua adalah kumpulan orang kaya. Tetapi tatkala kita melihat bagaimana orang-orang miskin itu makan di satu tempat, mereka kenal satu dengan lain. Mereka kenal satu dengan yang lain. Mereka saling menunggu dibayarkan. Siapa yang bayar duluan? Diam-diaman. Artinya kita melihat bahwa orang kaya itu tidak ingin disebut sebagai orang yang kemudian pelit. Tetapi mereka berbuat baik, berbagi kepada yang sesama orang kaya. Apa artinya? Kenapa? Karena ingin dianggap sebagai orang baik. Tetapi lupa bahwa kasih itu adalah diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Bukan kita saling mengasihi, saling memberi mereka yang sudah berkelimpahan. Apa arti semuanya itu? Kasih itu seringkali ditunjukkan justru seperti yang firman Tuhan katakan.
bahwa Allah datang ke dalam dunia di dalam diri Kristus dari atas turun ke bawah. Kasih itu dari atas turun ke bawah. Kasih itu tatkala kita yang punya kesanggupan menolong yang tidak sanggup. Tatkala kita yang memiliki makanan menolong mereka yang kelaparan. Tatkala kita yang punya pakaian lebih banyak menolong mereka yang tidak punya pakaian. Tatkala kita sebagai orang merdeka, orang bebas, kita menjenguk mereka-mereka yang ada di dalam tawanan, yang ada di lapas, yang ada di penjara, dengan kasih setia Tuhan, dengan kunjungan-kunjungan yang dikelola dengan baik. Itulah kasih. Kasih yang benar adalah kasih yang turun dari ketinggian turun ke bawah. Kasih yang pura-pura adalah kasih yang berjuang supaya saya terlihat sebagai orang baik padahal tidak. Atau kasih yang pura-pura juga jangan-jangan punya niat jahat untuk menyembah orang tersebut. Kita berbuat baik, tapi di belakangnya adalah sebetulnya tujuan-tujuan dan niat-niatan buruk dan niat-niatan jahat. Biar kita belajar daripada Kristus. Kristus bukanlah kasih yang pura-pura, tapi Kristus adalah pribadi yang mengasihi secara seutuhnya. Tidak hanya memberikan yang dia punya, sampai nyawanya pun diberikan untuk setiap kita masing-masing, mati untuk kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang mau memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bagi Kristus kematian adalah persembahan. Bagi Kristus kemiskinan adalah persembahan yang diberikan untuk kemuliaan Allah Bapa. Bagi Kristus jalan-jalan sulit, problem, via dolorosa, bahkan salib itu juga adalah sebuah persembahan yang diberikan oleh Kristus untuk kemuliaan Bapa, tentu juga untuk kemuliaan dirinya sendiri karena dia adalah bagian daripada pribadi Allah Tritunggal. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita siap menjadi pribadi yang siap mengikuti teladan daripada kasih Kristus? Yaitu dari ketinggian turun ke bawah, dari kelebihan berbagi kepada yang kekurangan, dari yang kita kuat menolong yang lemah, anak muda membantu orang tua, dari yang cerdas membantu mereka yang kurang cerdas. Itulah kasih, berangkat dari ketinggian turun ke bawah. Kalau kasih pura-pura, dia sesungguhnya tidak baik, tapi berusaha berjuang menaikkan diri seakan-akan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa. Sesungguhnya kesombonganlah yang sedang diperjuangkan. Bila sahabat seperjalanan, jangan sampai kita terjebak ke dalam sebuah kehidupan yang kasih yang pura-pura. Tapi kita menjadi masuk dalam satu kategori orang-orang percaya yang kasihnya itu turun dari ketinggian, turun ke bawah, bukan dari bawah berjuang supaya naik ke atas dengan cara pura-pura mengasihi. Belajar hidup punya integritas, belajar hidup penuh dengan kejujuran, belajarlah hidup apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tapi bukan berarti telanjang semua dijelaskan. Perlu hikmat bijaksana juga, tetapi jangan menipu orang lain dengan kasih yang pura-pura. Apalagi kemudian memberikan sebuah keyakinan kita seakan-akan orang setia, kita seakan-akan orang baik, padahal kita adalah pengkhianat di belakang semuanya itu. Berhentilah punya kasih yang pura-pura, tapi berjuanglah untuk memiliki kasih sebagaimana kasih Allah yang dari ketinggian turun ke bawah, datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan sampai mati taat di kayu salib untuk menebus kita, sehingga kita menjadi pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan, diberi hidup kekal, menjadi pribadi yang berkemenangan, dan Tuhan sediakan mahkota kehidupan suatu hari kelak nanti. Mari kita bersyukur kepada Allah untuk kasih setia Tuhan, dan kita berjuang untuk tidak hidup dalam kasih yang pura-pura. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.